Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul 'azim. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Masjid Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yang mudah-mudahan nikmat itu senantiasa dapat kita jalankan untuk ibadah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik untuk para keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kita selaku umat yang insyaallah adalah umat yang termasuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita di dunia sampai hari ini Allah masih senantiasa memberikan nikmat itu kepada kita. Maka yang pertama, bagaimanakah nikmat itu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka agar nikmat itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu agar diridhoi, maka istiqomahlah di dalam menjalankan nikmat Allah ini. Istiqomah digunakan untuk ibadah, karena orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadahnya itu Allah akan angkat derajatnya. Dan karena memang nikmat kita di dunia ini, kalau kita hanya kejar kenikmatan itu di dunia, sementara kita tahu nikmat di dunia ini adalah nikmat yang sementara, nikmat yang fana, yang gak bakalan kita bawa sampai mati. Tapi bisa juga kalau kita istiqomah dalam ibadah, nikmat itu digunakan terus untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti nanti kita tidak hanya akan mendapatkan nikmat ini di dunia, tapi pasti nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih indah dari apa yang kita rasakan nikmat di dunia itu, yaitu nikmat akhirat. Maka disinilah kita perlunya istiqomah. Karena kita sebagai orang yang beriman ini, yang kita harapkan, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat, adalah rahmatnya Allah. Allah tidak hanya memberikan nikmat itu di dunia yang sifatnya sementara, tapi bagaimanakah nikmat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita dapatkan di dunia, tapi juga di akhirat. Bukan hanya Allah memberi, tapi Allah juga sayang kepada kita, yaitu dengan cara istiqomah dalam ibadah. Itulah yang disebut dengan rahmatnya Allah. Apapun yang kita jalani, kekuasaan apapun, jabatan apapun yang sedang kita diamanahkan oleh Allah, maka gunakan itu semuanya untuk ibadah, diistiqomahkan untuk ibadah. Dalam kesempatan ini ada sebuah hikayat yang terdapat dalam kitab An-Nawazir. Diceritakan ada seorang penguasa, wa hukiya anna malakan syaban tawallal malak falam yajid lahu ladzatun. Ada seorang raja yang muda memerintah sebuah kerajaannya, falam yajid lahu ladzatun,
tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan, tapi dia tidak mendapatkan keindahan pada saat menjadi raja. Padahal dia sebagai raja itu memiliki fasilitas yang begitu mewah, hartanya pun berlimpah ruah. Tapi kenapa dia selalu gundah, khawatir, gelisah dalam menjalankan kepemerintahan atau menjalankan kekuasaannya? Seperti ada orang yang selalu memfitnah dia, seperti ada rakyat yang selalu ingin menurunkan dia, mendemo dia, dan seterusnya. Maka disitulah seorang raja bertanya, faqala li julasaihi, maka dia bertanya kepada para menterinya, wahai menteri, halin nasu misli fi hada aula, wahai para sahabat-sahabatku, para menteriku, apakah ada orang yang seperti aku yang aku rasakan sekarang ini? Aku jadi raja, tapi kenapa banyak rakyat yang tidak senang kepadaku? Aku menjadi raja, tapi kenapa aku selalu khawatir dan gelisah dalam menjalankan kepemimpinanku ini? Apakah ada orang lain seperti saya? Apa jawab para menteri? Faqalu lahu innan nasa mustaqim. Tidak, raja-raja yang lain itu baik-baik saja. Dia dapat istiqomah menjalankan kepemerintahannya, menjalankan kekuasaannya dengan baik, adil, dan amanah. Maka raja pun kembali bertanya, kenapa bisa seperti itu mereka? Kenapa aku seperti ini? Lantas bagaimana caranya? Lantas bagaimana caranya? Faqala lahum famada yuqimuhu li. Lantas bagaimana supaya aku juga bisa istiqomah seperti mereka? Bisa tegak menghadapi masalah, bisa kuat menghadapi cobaan, bisa tegar dalam menjalani kepemimpinan ini. Apa kata para menteri tersebut? Faqalu yuqimuhu lakal ulama. Wahai raja, sesungguhnya engkau itu butuh orang yang menegakkan kamu, yang memberikan nasihat wejangan untuk engkau, wahai raja, agar kepemimpinanmu, engkau menjalankan kekuasaan ini adalah dijalani dengan baik dan benar. Mesti ada orang-orang yang menasehatimu. Siapa yang menasehatimu, yang pantas menasehatimu itu? Lakal ulama, bagimu itu wajib memiliki ulama. Minta nasihat para ulama. Maka seorang penguasa atau seorang raja jangan pernah jauh, jangan pernah lepas dari yang namanya ulama. Karena ulama inilah yang dapat memberikan nasihat, yang bisa mengerem dan juga ikut mengawasi ketika ada, atau juga mencegah agar orang-orang yang diberikan amanah ini dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Mesti ada orang yang membimbing, yang mengawasi. Mereka itu adalah yang disebut dengan para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika itu raja diberikan nasihat untuk meminta saran mendekati para ulama. Fada'a bi ulama'i baladihi wa saluhaiha wa qala lahum ijlisu indi fama ru'aitum minni fa'amaruni biha wa ma ru'aitum minni min ma'siyatin fazjuruni an. Maka diundang tuh para ulama yang ada di wilayah. Maka ini juga merupakan sebagai himbauan, sebagai saran untuk para penguasa, para pejabat, aparat pemerintah, sipil ataupun militer yang ada di manapun. Maka pentingnya peran ulama di dalam negara ini, pentingnya peran ulama bagi para pejabat ataupun para para pemimpin negara. Karena dengan adanya ulama, mereka ini bisa menjalankan kepemimpinan dengan adil. Setidaknya ada yang mengingatkan, ada yang menasehati, ada yang mencegah sebelum terjadi kejadian ataupun sebelum terjadi yang namanya musibah.
Sebab kalau sudah terjadi bukan lagi namanya mencegah, tapi yang sifatnya menegur. Dan ketika itu pun rakyat bisa jadi tidak nerima. Maka disinilah pentingnya para ulama yang ada di kalangan-kalangan di negara ini. Kita tidak boleh menyepelekan para ulama. Kita tidak boleh memilah-milih para ulama, para pejabat, para aparat, para pemimpin negara. Dibutuhkan yang namanya para ulama. Apa kata si raja tersebut kepada para ulama? Fama ru'aitum minni fa'amaruni biha. Wahai para kiai, para ulama, tinggallah kalian bersamaku, ijlisu indi. Apa yang kalian lihat dariku suatu ketaatan, maka perintahkanlah. Dan apa yang kalian lihat dariku itu merupakan sesuatu kemaksiatan, maka laranglah. Ulama itu pentingnya buat mereka adalah, dan yang namanya pemimpin itu mesti minta nasihat kepada para ulama, minta dinasehati agar dia lebih dekat dan taat kepada Allah, agar dia lebih adil. Bagaimana caranya menjalankan kepemerintahan atau kepemimpinan itu dengan adil. Di Indonesia ini banyak para ulama, maka pantas dan wajar ketika para pemimpin itu mendatangi para ulama. Karena yang dibutuhkan adalah nasihat, saran dan masukan yang baik, yang bisa menenangkan mereka, yang bisa ikut mengontrol jalannya kepemerintahan ataupun kenegaraan ini. Makanya pantas di Indonesia ini perlu adanya ulama-ulama seperti yang ada di NU Nahdlatul Ulama, yang ada di MUI Majelis Ulama Indonesia, yang ada di organisasi Muhammadiyah, ikut bekerja sama dalam menjalankan kepemerintahan ini. Bukan berarti para ulama itu ikut kampanye, bukan berarti itu ulama itu ikut menjadi tim sukses calon para pejabat atau calon pemerintahan, bukan. Tapi ketika sudah menduduki suatu jabatan ataupun suatu pimpinan, maka mereka ini harus memanggil para ulama, minta dinasehati, minta saran masukan dalam sisi agamanya, bagaimana agar negara yang dipimpin oleh para pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Selama itu ada yang sifatnya untuk ketaatan kepada Allah, maka perintahkanlah kepada mereka. Dan selama ada sesuatu hal yang sifatnya negatif, yang berbau kemaksiatan, maka ulama itu pun wajib mencegahnya. Dan kita juga sebagai rakyat pun punya hak untuk menyampaikan aspirasi, punya hak untuk mengkritisi, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi dengan catatan, ketika pemerintah atau siapapun yang harus siap dikritisi, penguasa harus siap dikritisi, tapi rakyat pun ketika mengkritik atau menyampaikan aspirasinya yang baik itu, sampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Jangan menyampaikan kebaikan itu tapi caranya tidak baik. Dan cegah kemungkaran itu dengan cara yang baik pula, cara yang ma'ruf. Jangan sampai ketika mencegah kemungkaran tapi justru dengan cara kemungkaran juga, maka tidak akan membuahkan hasil, tapi justru akan menjadi porak-poranda negara ini. Maka ini juga sebagai introspeksi muhasabah untuk kita semua, baik untuk para pemimpin negara dan kita juga sebagai rakyat, agar saling menjaga kondusivitas di negara kita. Tidak lagi terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan, yang sifatnya anarkis, yang merugikan untuk kita semua. Maka disinilah antara ulama dan umaru harus berperan aktif, saling menasehati, saling mengawasi, menjadikan kepemimpinan dan istiqomah diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan demikian, apa yang dinasihati oleh para ulama tersebut, ulama memberikan nasihat kepada para rajanya, para penguasanya. Wa fa'alu dzalika fastaqama lahul malak arba'atan mi'ata sana. Maka ketika raja itu menjalani apa yang dinasihatkan oleh para ulamanya dengan nasihat-nasihat yang baik, memberikan saran, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya punya program seperti ini, seperti itu. Bagaimana menurut pandangan para ulama? Sampaikan itu kepada ulama. Maka ulama pun akan memberikan jawaban-jawaban dari sisi keagamaan. Dan kalau sudah saling berkolaborasi, insya Allah Allah menjaga kita. Dan harus ada tindakan-tindakan yang sifatnya mencegah, bukan jangan sampai menegur. Karena mencegah itu lebih baik daripada menegur. Sebelum terjadi kekerasan, sebelum terjadi kesalahan, dicegahlah oleh dengan nasihat-nasihat para ulama. Tapi kalau sudah terjadi, maka wajib, maka siapapun dia punya hak untuk memberikan teguran. Tapi sekali lagi dengan teguran yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah ini ketika para penguasa ataupun juga kita rakyat di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, tentunya dengan bahasa istiqomah. Bukan hanya ingin mengejar kemuliaan, bukan hanya ingin mengejar dunia saja, tapi istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik, 1000 kali lebih baik daripada mengejar kemuliaan. Kemuliaan itu akan didapatkan dengan cara istiqomah. Kalau kita istiqomah dalam ibadah, seperti halnya kita contoh baca Al-Quran setiap hari, nggak mesti banyak-banyak, 10 ayat ataupun 10 lembar, tapi kita lakukan itu istiqomah setiap hari. Setiap sholat 5 waktu kita lakukan. Kalau setiap hari itu kita lakukan, insya Allah itu yang disebut dengan istiqomah. Jangan hanya kita mengejar hanya bulan ini kita hafal ataupun tamat 1 juz, tapi setelah selesai 1 juz atau setelah selesai tamat itu kita tidak baca-baca Quran kembali. Itu namanya belum istiqomah. Orang yang berdagang pun mesti beristiqomah. Jangan ketika hari ini mendapatkan kerugian, lalu kemudian dia kapok berhenti berdagang, tapi dia tidak mencari solusi. Kenapa dia bisa berdagang seperti ini? Rugi untuk dia. Kenapa hari ini saya belum mendapatkan sesuatu yang saya inginkan? Mungkin karena belum adanya istiqomah. Maka dengan istiqomah, walaupun kemuliaan itu belum kita dapatkan, walaupun jabatan itu belum kita dapatkan, walaupun hajat kita belum kita dapatkan, tapi kalau ibadahnya dilakukan dengan istiqomah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan angkat kita dengan cara beristiqomah tersebut. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah, kita doakan para pemimpin kita dan juga kita semua sebagai rakyat, mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang senantiasa diberikan kedamaian, istiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadahnya, apapun bentuknya itu, baik di pemerintahan ataupun di kerjaan ataupun di kantor ataupun juga yang menjadi para ulama. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.